Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita telah menyelesaikan salat zuhur berjamaah dan kita dikumpulkan dalam suasana menuntut ilmu, dikumpulkan dalam waktu-waktu yang kita isi dengan saling menasehati, karena nasihat itu sangat penting untuk kita semua, ya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Maka perlunya kita untuk meningkatkan budaya menasehati, ya, karena Islam itu, ya, ad-dinu an-nasihah, kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah, ya, agama Islam itu adalah nasihat. Maka jangan sungkan-sungkan kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang muslim, hendaklah kita banyak, ya, meluangkan waktu untuk menasehati diri kita dan menasehati, ya, saudara-saudara kita. Salah satunya adalah kita membacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya memberikan manfaat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca, ya, buku kajian kita yang rutin, yaitu Kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis, ya, yang memberikan nasihat kepada kita. Kita sudah sampai pada babul qanaati wal afaf wal iqtisad fil ma'isyah wal infaqi wa zammus su'al min ghairi darurah, yaitu bab tentang keutamaannya berqanaah, ya, merasa cukup dengan harta, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal afaf, ya, dan dia, ya, menahan diri, ya, untuk meningkatkan hartanya, gitu, ya, menahan diri dari hal-hal yang mengganggu keimanannya berupa harta. Wal iqtisad fil ma'isyah, ya, dia sederhana dalam kehidupan, wal infaq, ya, dan juga sederhana dalam berinfak, wa zammus su'al min ghairi darurah, dan, ya, tercelaknya meminta-minta dalam kondisi tidak terlalu membahayakan dirinya atau tidak terlalu penting. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah bahas, ya, di hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis yang ke-528. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, ya, sahabat yang sangat mulia, Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rasulullah menyebutkan ada tiga hal, ya, yang membuat orang itu bahagia, ya, dalam kehidupannya, ya, seorang itu akan merasa bahagia
ya ada 3 hal. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslam. Ya, telah berbahagialah orang yang masuk Islam. Ini yang pertama, orang yang dalam kondisinya Islam. Ini orang yang berbahagia. Ya. Jadi ketika disebutkan dalam dalil ya tentang Islam ya, apapun derivasi maknanya ya, derivasi katanya, yaitu ya ketika dalam satu dalil itu disebutkan Islam atau aslam ya, maksudnya maknanya adalah Islam, maka juga maknanya juga iman ya. Ketika dia disebutkan bersendirian Islam tersebut, Islam dengan iman ya, ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi orang yang masuk Islam berarti dia punya potensi untuk beriman, dan dia juga sudah dikatakan beriman. Maka ya Rasulullah SAW mengatakan orang yang bahagia itu adalah yang pertama man aslama, yaitu orang Islam, orang yang telah masuk Islam, orang yang telah memeluk ajaran Islam. Maka otomatis juga orang yang beriman. Ya, jadi iman dengan Islam 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Para ulama mengatakan iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Ya, kalimat ataupun kata Islam dengan iman ketika dalam suatu dalil, ketika disebutkan sendirian maka maknanya juga iman. Jadi Islam ketika dibaca sendirian dalam dalil maka dia maknanya iman. Begitu pula sebaliknya, iman itu ketika disebutkan dalam dalil maka dia juga maknanya Islam. Tapi kalau Islam dengan iman disebutkan secara berbarengan seperti dalam hadis Jibril ya, Rasulullah SAW ketika ditanya mal iman, mal Islam, mal iman, mal ihsan, itu dua-duanya disebutkan oleh Nabi, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Apa makna Islam? Islam itu ya adalah orang yang apa? Orang yang berada di pelaksanaan rukun Islam. Ya, mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian apa? Ya, wa iqamis shalah, ya, mendirikan salat. Ya, wa itaiz zakah, dia membayar zakat. Ya, wa shaumi Ramadan, dan dia melaksanakan puasa ya wajib di bulan Ramadan. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan orang yang berhaji apabila dia mampu untuk melaksanakannya. Ya, ini orang yang aslam ya. Orang yang aslam adalah ciri orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita semua orang muslim. Ya, dan tentunya juga orang mukmin ya. Jadi di sini disebutkan makna Islam ya, berarti juga makna iman. Apa arti Islam? Ya, Islam itu artinya al-istislamu lillah. Dia ya orang yang hakikat berislam itu adalah dia istislamu lillah. Dia berserah diri ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah. Ini bagi yang belum mengetahui apa itu Islam, kita orang muslim. Orang muslim itu adalah orang yang pasrah dengan Allah. Apapun yang Allah berikan ya kepada kita, maka kita pasrah. Apapun yang Allah perintahkan, kita pasrah untuk laksanakan. Apapun yang Allah larang, maka kita pasrah untuk menjauhi. Ini Islam. Ya, orang-orang banyak yang protes ya, ini kenapa sih kalau sudah muslim ya harus saum di bulan Ramadan berat ya. Kemudian harus sholat subuh-subuh ya di malam yang mungkin masih ngantuk ya. Padahal orang muslim itu adalah dia pasrah dengan keislamannya, pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang Allah perintahkan ya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah ya. Islam itu artinya dia tunduk dengan ketaatan ya. Jadi orang muslim itu seharusnya dengan namanya sendiri Islam ya, dia pasrah
ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan, tunduk dengan ketaatan kepada Allah. Tunduk ketika Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu, tunduk ya dengan perintahnya. Tunduk terhadap perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bukan hanya yang wajib-wajib aja yang dicari, yang sunnah juga demikian. Ya, karena biasanya orang memaknai sunnah, sunnah itu nggak apa-apa kalau ditinggalin. Yang benar bagaimana? Sunnah itu kalau ditinggalkan rugi. Harusnya begitu. Orang yang muslim itu begitu. Ya, kita ada sunnah, ada celah untuk melakukan yang sunnah. Ya, misalkan penampilan sunnah, jenggotnya bisa panjang, ya nggak usah dicukur. Ya. Kemudian kumisnya terlalu lebat, ya cukur ya. Kenapa? Karena menyerupai orang majusi, menyerupai orang-orang ya yang majusi, penyembah api. Maka kita berusaha untuk menghindari menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sunnah misalkan ya, banyak hal yang sunnah, bahkan ya kita anggap sunnah padahal itu sunnah yang ditekankan. Ya, misalkan apa? Ya, ini orang muslim ini harus tunduk. Ya. Misalkan celananya dia harus di atas mata kaki. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Ya, sesuatu yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Maksudnya posisi kakinya itu ada di neraka. Maksudnya ketika dia menjulurkan dengan kondisi sombong. Maka ini harus dihindarkan. Karena ada ancaman neraka, maka kita tunduk. Ya Allah, ini ya Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini, maka kita jauhi ya untuk memanjangkan celana kita di bawah mata kaki. Dan ini bukan sunnah, penekanan yang bukan hanya sekedar sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena ada ancaman neraka. Ya. Kemudian yang sunnah-sunnah yang lain sangat banyak. Ya, zikir, baca Quran, ya, berada di shaf paling depan. Nah, ini sunnah. Ya, kalau kita anggap sunnah itu tidak apa-apa, ya kita kapan tunduknya? Padahal orang muslim dia adalah tunduk dengan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan juga ya yang dimaksud dengan ketaatan adalah meninggalkan segala larangan Allah. Ya, segala larangan yang Allah larang ya. Hal-hal yang mungkin terbersit, kayaknya ini nggak dilarang nih. Kayaknya larangan ini bisa diterjang, nggak apa-apa deh. Ya, berarti dia belum tunduk, belum muslim. Muslimnya belum belum kuat ya. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang berbahagia yang pertama itu adalah orang yang berada dalam kondisi berada di atas ajaran Islam. Dia muslim. Ini orang yang bahagia ya. Orang yang kondisinya bahagia, aflah ya. Dia beruntung, bahagia ketika dia hidup, dia berada dalam ajaran yang Islam ya. Ajaran Islam ini membuat dirinya bahagia. Dan ini adalah hakikat kebahagiaan karena Rasulullah SAW yang menyebutkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, waruziqa kafafa. Dan seseorang yang diberikan rizki kafaf. Ya, kafaf itu diambil dari kata kafah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, ya, masuklah dalam Islam kafah, secara menyeluruh, secara komprehensif. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau mau jadi muslim ya, yang sunnah yang wajib dilaksanakan, yang sunnah juga tidak mau ketinggalan. Ya, kemudian yang dilarang dijauhkan 100%, tidak ada toleransi. Nah, ini kafah namanya. Ya. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Menyeluruh dalam arti keseluruhan. Ya, rukun imannya, rukun Islamnya, ya, dia masuki. Nah, namun di sini ruziqa kafafa. Dia diberikan rizki. Rizki itu, lihat ya, rizki itu bukan hanya sekedar
ya, sandang, pangan, papan. Ya mungkin bisa jadi apa? Kondisi hati ya, ataupun ketika dia diberikan takdir yang menyakitkan hati misalkan ya, maka itu sesuatu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun rizki itu bukan hanya berupa harta, berupa benda, bukan berupa uang saja. Bisa jadi kesehatannya, ini rizki. Ya, anak sehat, istri sehat, ya, lahiran lancar, ya. Istri satu nggak apa-apa, mau dua tafadhol gitu. Jadi apa? Jadi dia ruziqa kafafa, dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Maksudnya menyeluruh ini nggak mesti seluruh, menyeluruh ini maknanya batas minimal. Ya, diberikan batas minimal tapi sudah mewakili sebagai yang bisa menunjang kehidupannya. Misalkan kalau kita kehidupan ini ditunjang dengan apa? Sandang, pangan, apa lagi? Papan. Sandang itu apa artinya? Pakaiannya. Pangan artinya apa? Makanannya sehari-hari. Kemudian apa satu lagi? Papan. Ya, walaupun nggak punya rumah tapi bisa bayar kontrakan rumah. Nah, ini udah terpenuhi. Berarti sudah kafaf. Ya, sandangnya sudah, walaupun batasnya minimal. Ya, kalau kita kan baju, ya nggak ada di antara kita, ada nggak di antara kita yang baju satu kering di badan? Ada nggak? Nggak ada ya. Bahkan baju bertumpuk-tumpuk, di mana mau ditaruh begitu kan? Baju bekas-bekas misalkan, udah bertahun-tahun hidup, setiap tahun ganti baju, Lebaran berganti tahun. Ya, Lebaran ganti baju. Ya, ini bukan kafaf, ini lebih dari kafaf. Tapi kalau batas minimal orang diberikan rizki, dia cuma punya satu baju, ini udah masuk kafaf. Berarti ya, ini baru baju. Pangan juga sama. Makan ya, mungkin cuma nasi saja, itu juga masuk kafaf. Ya, dia diberikan rizki tapi kan sandang sudah terpenuhi setiap harinya ada, baju dipakai walaupun cuma satu. Pangan juga sama, setiap hari dia makan walaupun cuma nasi atau pakai tempe atau nasi saja pakai garam, tapi dia bisa menunjang kehidupannya, sekedar mengganjal perutnya. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya ya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma rzuq ahla Muhammadin quta. Ya Allah, berikanlah rizki. Lihat, rizki ini berupa makanan. Ya, dalam hadis ini menunjukkan makanan. Allahumma rzuq ahla Muhammadin. Ya Allah, berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad kuta. Kuta itu hanya sekedar pengganjal perut. Ini untuk melatih apa? Untuk melatih apa? Qanaah ya, melatih ya merasa cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ikhwas kalian dari mati Allah? Ya, makan berlimpah, ya nggak ada yang setiap harinya kurang, selalu ya melimpah ya. Ini kafafa, ketika itu setiap harinya ada walaupun nasi pakai garam, ya itu udah kafaf, karena sandangnya ada terpenuhi, ya walaupun hanya satu kering di badan ya. Kemudian apa, makan cuma nasi sama garam setiap harinya sekali misalkan, itu batas minimal. Kemudian papannya, dia mungkin nggak punya kontrakan, ya mau bayar kontrakan juga nggak ada ya, mungkin dia bisa berteduh di suatu tempat diizinkan oleh orang lain, ini juga masuk dalam waruziqa kafafa, dia diberikan rizki secara cukup. Kemudian yang terakhir ya, yang ketiga kata Rasulullah SAW ya, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ya, ini ya wajhud dilalahnya ya, yaitu ya sisi pendalilan daripada bab ini ya. Dalam dalil ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dan yang ketiga, orang yang berbahagia itu adalah orang yang merasa orang yang diberikan sifat qanaah. Sifat merasa apa? Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Ini tiga kebahagiaan, yang satu lagi ini nih qanaah.
Kalau kita sudah mendapatkan ini itu, apalagi belum sampai pada batas minimal, mungkin lebih dari minimal. Ya tadi sandangnya, ya cuman kita bukan termasuk orang yang bajunya cuman satu, ya enggak? Kemudian pangannya, kita bukan termasuk orang yang makannya cuman pakai garam sehari sekali. Kemudian kita bukan termasuk orang yang tidur di kolong jembatan. Ini ada lagi satu, ya, bahwasanya orang yang berbahagia itu adalah Allah memberikan dirinya sifat qanaah dari apa yang diberikan. Yang Allah berikan kepada kita, masya Allah ya, udah lebih daripada batas minimal. Mungkin ada orang yang melihat tetangganya, orang bilang apa? Rumput tetangga lebih hijau, sehingga dia ingin menyaingi kehijauan rumput tetangga. Ya, tetangga punya kulkas, ya, dia punya kulkas yang tetangga punya kulkasnya satu pintu, dia maunya 10 pintu misalkan. Atau tetangga punya motor, dia pengen punya mobil. Tetangga punya mobil, dia pengen punya pesawat, punya kapal pesiar, dan seterusnya, nggak akan habis. Ya, bahkan dalam hukum ekonomi, dalam hukum ekonomi menyebutkan orang itu nggak akan puas dengan harta yang dimilikinya. Makanya Islam mengajarkan apa? Qanaah. Maka berbahagialah orang yang Allah berikan sifat qanaah. Yaitu dia berusaha merasa hatinya itu kaya raya dengan makanan yang ada, dengan minuman yang ada, dengan baju yang sudah diberikan oleh Allah, dengan papan, tempat tinggal yang mungkin masih kontraktor, ya kan? Dia kontraktor masih. Nanti kalau kita emang di dunia ini masih kontraktor. Nanti kalau kita mau punya rumah, mungkin Allah akan berikan rumah, dan kita berdoa kepada Allah rumah yang sesungguhnya, yaitu di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan banyak beramal soleh. Ada 3 yang Rasulullah sebutkan dalam dalam hadis ini. Dan Rasulullah menyebutkan 3 hal ini bukan berarti yang lain sepele. Tapi 3 hal ini sudah prioritas. Seorang itu berada di atas kebahagiaan. Yang pertama, dia orang muslim. Yang kedua apa? Dia orang muslim yang tunduk. Yang kedua apa? Dia diberikan rizki yang mencukupi sandang, pangan, papan, walaupun yang paling batas minimal. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang harus kita usahakan, merasa diri kita itu apa? Merasa diri kita qanaah. Kita punya rasa qanaah dalam harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan qanaah, sifat qanaah kita selalu bertambah, dan ini adalah ciri daripada orang-orang yang berbahagia, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis ini. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk ikhwas kalian dari rahmat Allah. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.